dan mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah waktu yang kami tunggu-tunggu, duduk dan mendengar suara Allah melalui hamba-Nya. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, sehingga apa yang mau sampaikan itu benar-benar dari Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarnya Bapa, hingga lewat kebenaran ini mereka diteguhkan Tuhan, dikuatkan Tuhan, sehingga mereka tetap hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dari awal hingga berakhir, pemberitaan firman Tuhan ini hamba pertaruhkan dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus yang ada di rumah, bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 139 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Mazmur 139 ayat 23 sampai yang ke-24, saya akan membacanya buat kita. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Ayat 24, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, melalui pembacaan firman Tuhan 2 ayat ini, saya memberikan perenungan dan tema untuk kita renungkan bersama, yaitu hidup dalam kehendak Allah. Hidup dalam kehendak Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, dalam ayat 23 dan 24 ini, pemazmur Daud berkata kepada Allah, selidikilah aku ya Allah, selamilah hatiku, ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Ayat yang ke-24, lihatlah entah ada kejahatan dalam diriku, dan bimbinglah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, ini suara pemazmur Daud kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan, selidikilah aku, lihatlah aku, kenali aku, bimbing aku. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Yesus? Pemazmur sedang meminta kepada Tuhan mengisi hidupnya, melihat keberadaan hidupnya. Apakah ia hidup dalam kehendak Allah? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, penting bagi kita, apakah kita sejalan dalam kehendak Allah? Mengapa hal ini penting Bapak Ibu yang dikasihi Yesus? Karena Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, karena keluar dari kehendak Allah adalah berbahaya bagi kita, bagi jiwa kita, dan itu juga akan membuat kita gagal mencapai rencana Allah dalam kehidupan ini. Jadi perlu kita periksa hidup kita Bapak Ibu yang dikasihi Yesus. Apakah kita ini sungguh-sungguh benar-benar hidup dalam kehendak Tuhan? Apakah kita ini betul-betul hidup dalam kehendak Allah? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, melalui perenungan kita hidup dalam kehendak Allah, ada 3 tanda. Ada 3 tanda orang yang hidup dalam kehendak Allah. Tanda yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, kita mentaati firman Tuhan. Ini tanda-tanda orang yang hidup dalam kehendak Allah. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Yesus? Jika kita mentaati firman Tuhan, maka sungguh kita ada di dalam kehendak Allah. Asalkan kita mengikuti seluruh perintah firman-Nya, bukan hanya segelintir firman-Nya saja. Kita tidak dapat memilih untuk taat kepada beberapa perintah saja dan tidak mentaati yang lain. Sebab Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, ketidaktaatan kita kepada salah satu atau beberapa perintah dari Tuhan berarti kita juga tidak memenuhi keseluruhan firman Tuhan.
Firman Tuhan tertulis dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-24 berkata seperti ini. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Ayat 24. "Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa-Ku yang mengutus aku." Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, artinya apa? Orang yang mengasihi Allah, ia menaati firman Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Allah tidak mentaati firman Tuhan. Ini jelas firman Tuhan katakan. Yesus sendiri berbicara langsung kepada umat-umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, asal kita mengikuti seluruh perintah firman-Nya, maka kita akan disebut orang-orang yang taat dengan firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi Yesus, tanda yang pertama orang yang hidup seturut dengan kehendak Allah, yaitu ia mentaati firman Tuhan. Tanda yang kedua, tatkala seseorang dikatakan hidup dalam kehendak Allah, tanda yang kedua yaitu ia berubah, ia berbuah secara rohani dalam kehidupannya. Nah, firman Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang taat kepada Tuhan dan berjalan di dalam kehendak Allah dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupannya. Kita melihat dalam Yohanes pasal 15 ayat 4. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata seperti ini. "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri, kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak mendapat apa-apa." Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, kedua ayat ini saya garis bawahi bagi kita bahwa kita dituntut untuk bersatu dengan pokok anggur. Tatkala kita bersatu dengan pokok anggur, tatkala kita bersatu dengan Tuhan, maka kita akan berbuah banyak. Ini firman Tuhan jelas berkata. Yang kedua, kalau kita bersatu dengan pokok, maka kita akan berbuah banyak. Maka hidup kita akan menghasilkan. Kalau tidak, kita tidak bisa mendapat apa-apa. Ini keterangan firman Tuhan sungguh nyata dalam hidup ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, apa yang dimaksud dengan buah roh dalam ayat tadi? Kalau kita melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23, firman Tuhan berkata seperti ini. "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu." Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, firman Tuhan berkata, kalau orang yang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya adalah mereka saling mengasihi, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka bersorak-sorai, dan mereka juga bersabar dan berbudi. Mereka setia, mereka rendah hati, dan selalu mampu menguasai diri. Ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang hidup di dalam roh, mereka menghasilkan
sesuatu yang menyenangkan hati. Jemaat yang dikasihi Yesus, jika kita menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita, maka itulah tanda kita bahwa kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Otomatis orang yang tidak berbuah itu adalah orang yang bukan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pastikan Bapak Ibu yang beribadah di rumah, engkau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka keluargamu menghasilkan buah, menyenangkan Allah, memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, hidup dalam kehendak Tuhan. Seseorang yang hidup dalam kehendak Tuhan, dia adalah orang yang taat kepada Allah. Dia adalah orang yang berbuah secara rohani. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, tanda-tanda orang yang hidup dalam kehendak Allah. Yang ketiga, dia dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, orang yang selalu dalam lindungan Allah, merasakan perlindungan Tuhan, merasakan pemeliharaan Allah, mereka adalah orang-orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita perlu menyadari Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, bahwa Tuhan melindungi dan memelihara kita, setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Hal ini bukan berarti Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, hidup kita terhindar dari segala masalah, tidak. Kita bisa saja menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, dalam setiap masalah yang kita hadapi, bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan melindungi kita, Ia menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Mari Bapak Ibu, pastikan kita hidup dalam kehendak Tuhan. Dia ada untuk berkarya secara ajaib dalam kehidupan kita. Ia bekerja dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadi tanda bahwa kita hidup dalam kehendak Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 di sana mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang berlindung dan berharap kepada Allah, mereka berkata, Allahku pembelaku, Allahku pelindungku, kepadanya aku percaya. Camkan ini Bapak Ibu yang dikasihi Yesus, betapa dahsyat karya Allah dalam kehidupan seseorang yang taat kepada Tuhan, berbuah untuk kemuliaan Allah, dan selalu menikmati perlindungan Tuhan. Tiga hal inilah tanda-tanda orang yang mempertahankan hidupnya seturut dalam kehendak Allah. Di luar Allah, engkau tidak mendapat apa-apa. Di luar Allah engkau kecewa. Di luar Allah hidupmu tidak ada artinya. Mari Bapak Ibu jemaatku yang dikasihi Yesus, di awal bulan September ini, pastikan kita terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Koreksi diri kita masing-masing, baik kau sebagai bapak, sebagai ibu, bahkan sebagai anak-anak. Pastikan seluruh keluarga kita hidup seturut dalam kehendak Allah. Buktikan bahwa kita hidup seturut dalam kehendak Allah. Karena orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, dia punya tanda-tanda. Dia taat kepada Tuhan, hidupnya membawa hasil, dan pribadinya juga menikmati perlindungan dan kuasa Tuhan. Maka dengan demikian, ini firman Tuhan akan menjadi sebuah awasan kepada kita. Jangan sampai kita hebat berbicara,
Banyak orang hebat berbicara Bapak Ibu, tetapi apa yang mereka katakan bukan itu yang menjadi warna hidup mereka. Allah tidak mau melihat kita hebat berbicara, tetapi Allah mau tindakan kita melakukan firman Tuhan. Banyak orang katakan saya mengasihi Engkau Allah, saya mengasihi Engkau Tuhan, tetapi salah satu contoh dia tidak memberikan perpuluhan. Ini perintah Tuhan. Sementara kita diberkati dan diberkati Tuhan, tetapi hak Tuhan kita lupa. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, hiduplah dalam kehendak Allah. Beri bukti Tuhan pasti menggenapi apa yang kau ingini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, mengakhiri kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih dan kebaikan-Mu, kami boleh ada sebagaimana ada. Bersama dengan jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, kami telah menyembah dan memuliakan Allah, mendengar suara Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya semua kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar akan mewarnai kehidupan mereka, menguasai mereka, dan membersihkan kehidupan mereka, sehingga mereka terus hidup seturut dalam kehendak Allah, sehingga mereka benar-benar dipandang oleh Tuhan, benar-benar murid Allah, dengan bukti mereka taat kepada Allah, hidup mereka berbuah, dan mereka menikmati pemeliharaan Allah yang sungguh dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu atas kebenaran firman Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan berpisah pulang. Tuhan lindungi dan berkati jemaat Tuhan, agar mereka boleh menikmati anugerah Tuhan sepanjang hari ini. Karena hari ini hari perhentian bagi kami sebagai umat yang percaya kepada-Mu. Berhenti dari segala kesibukan kami, dan esok kami akan berjalan dan bergerak melakukan aktivitas kami, masuk kepada job dan tanggung jawab kami masing-masing untuk selalu memuliakan Allah saja dalam kehidupan ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, siapkanlah hatimu dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penghiburan daripada Roh Kudus, menuntun, mengawal, membimbing kita mulai hari ini sampai hari Maranatha, Yesus datang dan menjemput kita semua saleh-salehnya. Haleluya, amin. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan duduk kembali. Saya mengundang kita untuk saat teduh sejenak, saat teduh pulang. Amin. Saat teduh selesai. Puji Tuhan Bapak Ibu, dari lembar Tuhan ini ucapkan selamat pagi, salam sejahtera, selamat hari Minggu. Tuhan menolong kita semua hari ini.